Sementara harapan kita bagaimana agar keindahan itu tak pernah berakhir. Dan pernikahan yang hebat bagi seorang wanita ketika ia selalu jatuh cinta selalu dengan sosok yang sama. Dan tentu wanita sangat berbahagia ketika diperlakukan bagaikan ratu oleh sang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Selamat datang kembali di channel ini. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita semua kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting, bagaimana mempertahankan cinta dalam rumah tangga kita hingga akhir hayat. Di video kali ini, Ustadz Abu Fahd menjawab pertanyaan dari salah seorang jamaah, yang menanyakan kiat dan tips agar cinta itu terus bersemi walaupun perjalanan rumah tangga sudah cukup jauh. Sahabat beriman, untuk mempersingkat waktu mari kita saksikan dan simak penjelasan Ustadz Abu Fahd berikut ini. Sebagaimana yang tadi telah disyaratkan, memang bagi banyak orang pernikahan itu atau cinta indahnya manisnya di awal. Sementara harapan kita bagaimana agar keindahan itu tak pernah berakhir. Dan pernikahan yang hebat bagi seorang wanita ketika ia selalu jatuh cinta selalu dengan sosok yang sama. Dan tentu wanita sangat berbahagia ketika diperlakukan bagaikan ratu oleh sang suami. Tapi perlu kita pahami, dalam pernikahan kita banyak bersentuhan dengan yang namanya rasa dan perasaan. Ya, karena cinta adalah tentang perasaan yang saling berbalas. Dan orang akan mencintai kita kalau kita memberikan sesuatu untuknya. Dalam urusan umum saja, kenapa sampai ada fulan, kita katakan kita suka sama fulan, ya, saya begitu mencintai fulan. Kenapa? Karena dia telah memberikan kebaikan kepadaku, dia mengajarkan kepadaku ilmu, dia telah membantuku, dia telah menolongku, ya kan? Kita kadang suka sama seseorang karena dia telah memberikan kontribusi dan telah memberikan kebaikan kepada kita. Maka begitu pula kita, ya, agar cinta itu bisa tetap merona, agar cinta pasangan tetap berkobar, maka yang kita lakukan berupaya untuk menjadi sosok terindah di hati pasangan kita. Karena idealnya sebenarnya wanita itu setelah menjalani pernikahan, dia makin dicintai, disayangi oleh suaminya dengan posisi semakin tinggi. Maka yang lebih ideal, sebagaimana yang biasa diungkapkan, paling baik itu ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian mengatakan, ketika pertama kali menikah denganmu, sosokmu itu bagaikan serpihan kaca, ya, mungkin emas lah, ya, menarik. Tapi setelah melewati hari-hari bersama hidup dengannya, ya, merasakan sentuhan keindahan dengan pasangannya, maka kenapa di hatiku engkau telah berubah menjadi sosok bidadari. Nah, harusnya seperti itu. Jadi jangan ketika pertama kali menikah sosoknya di hati bagaikan batu permata, tapi setelah lama menikah bagaikan batu karang. Nah, ini kan justru menyebabkan hal yang tidak mengenakan. Jadi termasuk pernikahan yang gagal kalau yang seperti itu. Karena fungsinya pernikahan itu ketika menikah akan menjadikan pernikahan itu makin baik. Karena surah Al-Rum ayat ke-21, ketika orang menikah, kan kebanyakan orang menikah atau syarat menikah kan deal saja, tidak mesti cinta. Yang penting oke, ya, yang penting oke, yang penting deal. Kalau ada cinta boleh oke lah, tapi secara syarat yang penting kita ridho fulan ya fulana menjadi pasangan hidup kita. Nah, setelah menikah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, setelah menikah, di situ akan hadir namanya sakinah itu, mawaddah dan juga ketenangan. Kata kuncinya kita posisikan diri kita menjadi wanita yang baik, yang menjaga hak-hak suami kita, memberikan penghargaan kepada suami. Karena suami itu sebenarnya tidak terlalu berat untuk dipahami. Dia hanya butuh pertama dihargai, ya, dihormati, ya, dihargai, dihormati, diperlakukan betul sebagai seorang laki-laki, dihargai, dihormati, dan kedua dia butuh untuk mendapatkan servis dan pelayanan yang baik. Itu untuk memahami laki-laki tidak terlalu ribet sebenarnya. Tetapi terkadang banyak wanita yang tidak mau memahaminya, terutama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya dalam bentuk jihadnya wanita itu adalah dengan yang namanya taat. Taat kan berat memang, melawan perasaan kita. Wanita tidak boleh tunduk dengan perasaan. Selama perkara tidak dilarang dalam agama, tugas wanita taat kepada suaminya. Maka Nabi mengatakan kepada seorang wanita yang cemburu, laki-laki jihad dapat pahala, kita bagaimana? Ya, Nabi mengatakan, ablighi man laqiti minan nisa. Sampaikanlah kepada setiap wanita yang kamu jumpai bahwa yang namanya ketaatan kepada suami itu ya'dilu dzalika, walakin qalil minkum taf'aluh.
bahwa taat kepada suami sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali sedikit sekali di antara wanita yang mau memahaminya. Jadi jadilah sosok yang terbaik ya, laksanakan hak-hak suami. Kalau saya sarankan karena waktu itu terbatas ya. Ya ada buku yang menarik tentang hal ini, kita perlu edukasi, perlu wawasan yang luas. Di antara buku yang baik ada judulnya Kaifa Taksabina Qalba Zawjik wa Turdina Rabbak. Ya karya Syekh Adil Fathi yang kalau terjemahan literate-nya bagaimana kiat-kiat agar engkau bisa meraih, merengkuh hati suami dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diterjemahkan ya, dengan judul Dicintai Allah, Disayang Suami. Maka kalau kita bisa praktekkan secara baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan ya posisi yang indah ya, di hadapan suami kita. Dan ingat, kalau kita telah mendapatkan posisi yang baik, kita dicintai oleh suami kita, kita disayangi oleh suami kita, maka berarti kita telah membantu suami kita untuk menjalankan tugasnya sebagai suami. Karena kalau suami tidak suka sama istrinya, benci sama istrinya, untuk melaksanakan kewajiban itu ada beban. Antum bayangkan, dia menafkahi, bekerja untuk orang yang dia tidak sukai. Ya kan? Saya kasih antum, saya suka dengan seorang laki-laki, seseorang umpamanya. Dia datang minta pinjam uang 1 juta, atau saya pergi saya berikan dia hadiah 1 juta, HP yang mahal, kayaknya biasa aja. Terkadang orang kita tidak sukai, kita berikan saja 10.000, dia datang minta pinjaman 100.000 saja, terkadang beban itu terasa begitu berat. Antum paham kan? Ya begitu pula dengan yang namanya pasangan yang kita hidup bersama ya dengannya. Maka dongkraklah, upgrade ya cinta suami dengan ibadah kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita yang insyaallah akan menembus ya langit yang ke-7, dan juga bagaimana penyikapan dan perlakuan yang sangat baik. Insyaallah di dalam buku itu dibicarakan berbagai sisi tentang hal ini, karena kita perlu hati-hati ya, langkah atau sikap buruk kita kepada suami itu akan membuat hatinya berpaling ya, sebagaimana pesan Abu Dardah ya radhiyallahu taala anhu yang memintakan pesan kepada istrinya, ya jangan kamu begini ya, jangan kamu menunjukkan perlawanan ketika aku marah, agar cintaku senantiasa terjaga kepadamu ya, jangan kamu begini, jangan begitu, jangan kamu banyak mengeluh, jangan begini begitu ya, sehingga akhirnya ya baki qalbi, sehingga hatiku bisa berpaling ya, karena fa inni ra'aitul hubb wal adha fil qalb, fa inni ra'aitul hubba fil qalb wal adha idza ijtama'a lam yalbas al hubb an yadhhab. Kemudian beliau mengatakan, karena saya merasakan bahwa yang namanya cinta itu ketika dia menyatu bersama rasa sakit dalam hati, maka tidak lama kemudian cinta itu akan pergi menyingkir. Jadi jadi hati itu yang telah lama dinaungi oleh cinta, kemudian diserang dengan virus sakit, maka lama kelamaan cinta yang bersemayam di dalam hati itu akan merasakan ketidaknyamanan, dan akhirnya dia mengucapkan salam perpisahan walaupun dia telah lama menetap di dalam hati tersebut. Karena begitulah cinta, begitulah hati, dia bagaikan langit yang tidak bisa ditebak kapan hujan akan turun dan kapan mendung itu akan datang. Begitu pula nama seseorang yang ada di hati kita. Ya, tidak pernah tahu apakah sosok itu, nama tersebut akan bertahan ataukah nama tersebut akan pergi. Jadi kesimpulannya, jadi wanita yang terbaik untuk suami kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sahabat beriman, itu tadi penjelasan singkat dari Ustadz Abu Fahd Hafizahullah. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan tambahan ilmu dan mengamalkannya. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video berikutnya. Dan untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan sahabat sekalian, jangan lupa di-share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.